Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: pemberlakuan new normal secara regional wilayah NTT dengan berbagai kelonggaran bisa membuka ruang penyebaran COVID-19 jika masyarakat kurang waspada. Laporan Gebi Hurekmaki. Masyarakat Kabupaten Rotendao diminta terus waspada saat pemberlakuan new normal di Nusa Tenggara Timur, karena bukan tidak mungkin kelonggaran bepergian saat new normal bisa berakibat munculnya wabah corona baru. Demikian Ketua DPRD Rotendao Alfred Saudila saat diminta komentarnya terkait segera diberlakukannya new normal tatanan hidup baru di Nusa Tenggara Timur. Dirinya minta masyarakat di daerah ini untuk tetap patuh pada berbagai protokol yang saat ini berlaku. Kondisi ini seolah-olah memberi ruang untuk penyebaran COVID itu akan terjadi di daerah kita. Tetap kita tetap waspada, patuh pada protokol COVID yang telah kita tetapkan bersama. Terkait keterlibatan TNI Polri, Komandan Distrik Militer 1627 Rotendao Letkol Kavaleri Adrian Mayudi Atmoko mengatakan jajaran TNI Polri akan menjalankan perintah Presiden Joko Widodo, mengamankan dan mendisiplinkan publik, melaksanakan keputusan atau surat edaran Bupati Kepala Daerah karena gugus tugas daerah merupakan turunan dari gugus tugas nasional. Dirinya berharap Rotendao dalam zona hijau dapat dipertahankan dalam era new normal. Jadi pada dasarnya kita TNI Polri akan melaksanakan arahan dari Bapak Presiden Jokowi yang di situ disampaikan bahwa TNI Polri nanti diminta untuk mengawasi ataupun kita secara umum mendisiplinkan kaitan dengan new normal. Ya tentunya kita akan melaksanakan ketetapan-ketetapan aturan-aturan yang sudah nanti diputuskan oleh Bupati. Dalam hal ini surat keputusan ataupun surat edaran dari gugus tugas. Kalau itu sudah dikeluarkan, tentunya kita akan mengawal itu. Karena kan gugus tugas tingkat kabupaten ini kan turunan dari gugus tugas nasional. Nah, kita akan mendukung secara penuh. Ya tentunya kita berharap bahwa Rote yang sudah masuk pada zona hijau aman, kemudian tanpa ada penambahan kasus-kasus kembali. Di tempat yang sama dan Lana Pulau Rote, Letkol Anes Latif mengatakan TNI dan Polri akan maksimal bekerja dengan terus mengharapkan kedisiplinan masyarakat. Media diminta memberikan pencerahan pada era new normal ini. Dirinya tegas mengatakan akan ada pekerjaan ekstra keras karena penerapan new normal adalah hal baru bagi masyarakat. Hanya kita lebih bekerja ekstra lebih keras karena ini hal yang baru bagi masyarakat yang umumnya pemahaman kehidupan normal sebelum adanya pandemi COVID. Sekarang kehidupan normal dengan tatanan baru, dengan beberapa aturan protokol kesehatan. Tugas berat kita bersama, tanpa dukungan dari masyarakat juga sulit untuk bisa terlaksana dengan baik. Dan termasuk bapak-bapak sekalian yang dari media ini, sosialisasinya, penyampaiannya dengan baik, itu membantu masyarakat untuk memahami pemahaman tentang new normal. Untuk diketahui, sebelumnya tanggal 9 Juni 2020 bertempat di lantai 1 kantor Bupati Rotendao di kawasan bumi perkantoran di Langga Permai, Bupati Rotendao Paulina Haringbulu telah memimpin rapat gabungan tim gugus tugas dan elemen masyarakat terkait membahas sejumlah aturan akan ditetapkan melalui surat edaran Bupati untuk dilaksanakan menghadapi era new normal COVID-19 di daerah ini. Dari Brandas Selatan NKRI, Gebi Hurekmaki melaporkan. Menghadapi new normal atau tatanan hidup baru, pemerintah daerah Kabupaten Ende melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menjaga secara ketat akses pintu masuk ke Pasar Bonggawani Ende untuk menjaga agar masyarakat tidak berdesak-desakan saat berbelanja kebutuhan pokok guna menghindari penyebaran COVID-19. Heri Epu melaporkan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende Subhanwanda kepada awak media di Ende mengatakan, saat ini sementara mempersiapkan agar pintu masuk maupun pintu keluar yang selama ini cukup banyak akan dibatasi hanya 2 pintu, yakni pintu masuk dan pintu keluar saja sehingga pengunjung yang masuk maupun keluar bisa tertib. Ia menjelaskan untuk menjaga agar akses masuk hanya 2 pintu, maka petugas akan dikerahkan menjaga akses masuk pasar melalui pintu yang lain selain pintu utama.
Dikatakannya saat ini pihaknya sementara melakukan berbagai persiapan menghadapi new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19 saat ini, khususnya pada lokasi pasar maupun lokasi umum yang banyak menimbulkan kerumunan warga. Dipersiapkan dengan termogan untuk mengukur suhu ketika yang tidak sesuai dengan standar, sesuai dengan protokol kesehatan, berarti tidak boleh masuk, yang sesuai boleh masuk untuk berbelanja di dalam. Demikian juga kita harapkan nanti untuk para pedagang ketika akan memulai usaha penjualannya, ketika masuk juga akan dites itu. Subhanwara menambahkan untuk mengantisipasi kerumunan warga, aktivitas pasar akan dibagi di beberapa lokasi yang disiapkan pemerintah daerah yakni di pelataran Pelabuhan Ending. Hal itu dilakukan agar masyarakat khususnya pengunjung pasar merasa aman dan nyaman dalam berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. RRI ND melaporkan. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak orang kehilangan usaha pekerjaan karena sepinya pembeli. Marta Riwu melaporkan. Selama 2 bulan ini beta juga sudah ada pesanan sama sekali. Dengan adanya COVID-19 ini beta nganggur total. Ibu Ani salah satu pedagang kuliner khususnya gado-gado yang paling disukai warga Kota Kupang saat ini kehilangan usahanya karena tidak ada yang mau memesan atau membeli gado-gado karena COVID-19. Walaupun sepi pembeli, Ibu Ani tetap menjajahkan gado-gado dari rumah ke rumah, namun akhirnya ia menyerah, modalnya habis karena jualannya rusak, tidak ada yang membeli. Berkaitan dengan ketiadaan modal usaha, Ibu Ani berharap pemerintah provinsi maupun Kota Kupang bisa memperhatikan usaha kecil untuk bisa bangkit lagi dengan memberikan bantuan modal usaha selain untuk membiayai sekolah 2 orang anak yang duduk di bangku SMA juga sebagai modal usaha. Bikin tapi soalnya laku mah, mau jual di mana? Kok biasa dari rumah ke rumah, dari kantor soalnya laku. Nganggur sama di rumah sah. Beta mengharapkan supaya pemerintah ini bisa bantu beta begini wira swasta yang kuliner mah jualan dari satu tempat ke tempat lain supaya pemerintah ini bisa lihat ketom yang orang bawah ini. Berkaitan banyaknya keluhan warga yang kehilangan usaha atau bisnis akibat COVID-19, Dr. Fritz Vanggidai, pakar ekonomi dan akademisi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menegaskan pemerintah harus fokus untuk segera membantu warga yang kehilangan usaha atau bisnis melalui dana pemberian ekonomi yang ada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 605 miliar rupiah. Dari dana pemberdayaan ekonomi yang ada 605 miliar itu sebenarnya fokusnya harus kepada mereka yang kehilangan usaha, bukan kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan, mereka masuk padat karya. Itu tidak masuk skim pemberdayaan, dia masuk skim JPS. Nah, mereka yang usahanya terhenti, ini yang harus dibantu dengan dana pemberdayaan ekonomi itu supaya mereka bisa hidup kembali. Kalau usaha mereka hidup kembali, mereka bisa menyerap tenaga kerja yang mengalami PHK. Usaha-usaha yang perlu mendapat bantuan pemerintah untuk bisa hidup kembali menurut Fritz Vanggidai tersebar di berbagai sektor seperti usaha mikro, industri, pengolahan rumah tangga, pertanian, peternakan, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. DPRD Kabupaten Belu menyoroti penerapan tatanan kehidupan baru yang dilaksanakan wajib diawasi agar protokol kesehatan dijalankan secara serius. Selengkapnya dilaporkan Feby Leoledi. Penerapan tatanan kehidupan baru akan dimulai diberlakukan di Nusa Tenggara Timur pada 15 Juni mendatang. Di Kabupaten Belu yang termaksud zona hijau, tatanan kehidupan baru sudah mulai dijalankan, khususnya bagi aparatur sipil negara, ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Meski untuk areal publik belum secara resmi diumumkan pemberlakuannya, namun aktivitas di areal publik seperti di pasar sudah kembali ramai. Kondisi tersebut mendapat tanggapan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Belu Aprianus Hale yang menyoroti penerapan tatanan kehidupan baru yang dilaksanakan wajib diawasi agar protokol kesehatan dijalankan secara serius oleh masyarakat. Penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ketika berada di areal publik harus diikuti oleh masyarakat. Dikatakan adanya tatanan kehidupan baru menjadi tanggung jawab tim yang tergabung dalam gugus tugas untuk melakukan pengawasan sehingga dengan aturan tersebut tidak mengakibatkan adanya penyebaran virus. Penerapan normal di Kabupaten Belu sebagai kota DPRD tentu
kita menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 yang juga melibatkan TNI dan Polri agar tetap berpedoman pada protokol yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dengan demikian yang perlu ditegaskan di sini bahwa kebutuhan dasar yang harus didistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat dulu, dalam hal ini masker itu sudah harus dipastikan bahwa semua orang dulu punya masker. Semua orang yang akan berkunjung ke pasar atau ke toko juga harus bisa cuci tangan sebelum masuk dan sesudah kembali atau mau pulang. Nah, ini yang menjadi perhatian penting. Selaku wakil rakyat, Aprianus Hale mendukung pemberlakuan tatanan kehidupan baru karena dengan kembali diaktifkan kegiatan perekonomian masyarakat kembali berputar, namun yang harus diingatkan, protokol kesehatan menjadi hal yang penting untuk dijalankan. Jika kita membiarkan semua tetap di rumah dan tidak berproduksi atau sektor-sektor produktif lainnya tidak digerakkan, memang akan sangat berakibat fatal terhadap pendapatan ekonomi daerah ataupun masyarakat. Oleh karena itu, saya juga melihat bahwa langkah pemerintah ini juga memang cukup bahaya, tetapi tentu sudah melalui kajian yang dianggap tepat untuk pemberlakuan new normal ini. Dan di tempat-tempat publik seperti tempat-tempat destinasi atau tempat publik lainnya, saya pikir bahwa tetap harus berpedoman pada protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, misalkan tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan juga menyiapkan hand sanitizer di tempat-tempat publik tersebut. Pihaknya berharap dengan pemberlakuan tatanan kehidupan baru, semua aktivitas pembangunan perekonomian di Kabupaten Belu kembali diaktifkan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan. Lembaga DPRD ND mendukung pemerintah daerah Kabupaten ND jika ada usulan penambahan dana untuk keperluan pekerjaan pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan sejumlah desa di jalur selatan wilayah Kecamatan Dona. Laporan Rovinus Wula. Lembaga DPRD ND mendukung pemerintah daerah Kabupaten ND jika ada usulan penambahan dana untuk keperluan pekerjaan pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan sejumlah desa di jalur selatan wilayah Kecamatan Dona. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD ND Francis Sustaso Esos kepada media di ND. Feritaso mengatakan DPRD ND mendukung jika ada usulan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pembukaan ruas jalan yang menghubungkan sejumlah desa di wilayah selatan Kecamatan Dona melalui kegiatan TMMD ke-108 Kodim 1602 ND tahun anggaran 2020 pembukaan ruas jalan dari Desa Reka menuju Desa Bolokota. Melalui kegiatan TMMD merupakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan aparatur TNI Polri dalam upaya pemerataan pembangunan. Dengan kebijakan pemerintah melalui kegiatan TMMD, pembangunan lebih memprioritaskan pembangunan desa tertinggal dan terisolir. Feritaso menjelaskan jika alokasi anggaran untuk pekerjaan pembukaan ruas jalan masih belum cukup, pemerintah daerah bersama lembaga DPRD ND dapat memikirkan menyangkut anggaran sehingga pekerjaan pembukaan ruas jalan baru di Desa Reka menuju Desa Bolokota diharapkan bisa terrealisasi tahun ini melalui dana perubahan jikalau dana mencukupi. Mengingat kondisi COVID saat ini, ada beberapa alokasi dana yang ditarik untuk pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama DPRD memikirkan kondisi ini menyangkut dengan dana sehingga pekerjaan yang mungkin yang kita harapkan ini bisa sampai ke Bolokota bisa secepatnya dalam tahun ini perubahan ini. Kalau ini dana yang mencukupi karena mengingat kita kondisi COVID sekarang tuh ada beberapa alokasi dana yang kita tarik ke pemerintah pusat. Ya nanti ini hitungannya TNI tadi sama-sama dengan kami masih kurang dana sedikit 1 M lagi untuk tembus Bolokota. Yang ini pemerintah daerah bersama dengan DPRD memikirkan hal ini. Tapi kan dia tidak bisa memaksakan kondisi ini karena mengingat dana yang kita alokasikan ke pemerintah pusat dan penanganan COVID ini kan cukup besar. Kalau tahun ini dia tahun depan lah memikirkan anggaran untuk kepentingan sarana jalan ini. Feritaso mengatakan untuk pekerjaan ruas jalan Reka Bolokota, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 miliar. Dijelaskan sesuai hitungan TNI bersama DPRD ND dan pemerintah daerah masih mengalami kekurangan sekitar 1 miliar.
Pemerintah bersama DPRD ND perlu memikirkan tetapi tidak bisa memaksa kondisi ini, mengingat dana yang dialokasikan ke pemerintah pusat untuk penanganan COVID cukup besar. Ferry Taso mengatakan, untuk pemerataan pembangunan harus secara bergilir, apalagi untuk saat ini anggaran Pemda untuk sementara difokuskan ke penanganan wabah COVID-19. RRI Endervinus pula melaporkan. Penyalahgunaan dana bantuan sosial tunai yang tidak tepat sasaran akan ditindak melalui proses hukum penjara seumur hidup. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. DPRD sebagai wakil rakyat terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial tunai sebagai upaya membantu masyarakat terkena dampak COVID-19. Ketua fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yosep Dogon kepada RRI di Kupang menjelaskan keterbukaan pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial tunai sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, sampai sejauh mana pemerintah daerah itu menunjukkan keterbukaan tentang penggunaan dan pengelolaan uang ini atau bantuan-bantuan ini. Jadi kita jujur saja DPR Kota Kupang terus melakukan pengawasan, jangan sampai nanti justru terjadi penyalahgunaan. Pak Presiden Republik Indonesia Jokowi jelas tegas mengatakan siapapun yang menyalahgunakan dana ini tidak tepat sasaran maka akan penjara seumur hidup. Nah, ini yang kita harapkan. Menjawab RRI terkait peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi penyaluran dana bantuan, Ketua fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yosep Dogong mengakui berdasarkan hasil pemantauan ditemukan adanya penyimpangan pendataan masyarakat penerima bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Dan kami temui di lapangan memang benar bahwa pendataan warga masyarakat yang nampaknya tidak terlalu tepat sasaran, yang seharusnya layak dan pantas mendapatkan bantuan, tapi justru diberikan kepada mereka yang mungkin belum terlalu layak mendapatkannya. Ini yang sekali lagi pemerintah harus jujur. Supaya pemerintah ini temuan di lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat. Kenapa bisa terjadi penyimpangan atau katakanlah bantuan itu tidak diberikan kepada warga masyarakat yang harus tepat sasaran? Alokasi dan penggunaan dana penanganan COVID-19 untuk Kota Kupang diharapkan mendapat pengawasan yang cukup agar dalam penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyalahgunaan. RRI Kupang, Analopo melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah.
Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Coba
Kerote saja. Kerote saja. Mari kerote saja. Yuk, kerote saja. Kerote saja. 3 bulan saudara di rumah saja kan? Saatnya kerote saja. Ini mungkin ibu nih. Kerote aja. Kerote saja. Kerote saja. Kerote saja. Ayo, kerote saja. Ayo, kerote aja. Ditunggu ya. Kerote saja. Hey guys, yuk kerote aja. Kehangatan senyuman cinta dan kerote aja. Kerote aja. Kerote saja. Kerote saja. Ayo, kerote aja. Kerote saja. Kerote. Kerote saja. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.